Seperti biasa, karena trailer episode 109 sudah tayang, mari kita bahas seperti apa spoilernya nanti. Oke, mari kita mulai. Sebelumnya, Xiaoyan dan Xinlan sudah bergerak menuju langit utara. Lembah Gunung Dewa tidak jauh dari kota Ye. Dengan kecepatan Xiaoyan, dia hanya menghabiskan 1 hari sebelum mencapai daerah hidup ini meskipun membawa Xinlan bersama. Setelah mendarat, mereka perlahan berjalan menuju pintu masuk lembah Gunung Dewa, berada di antara 2 batu hitam yang menjulang tinggi. Namun, saat ini ada sejumlah sosok berpakaian putih yang hadir di sekitar pintu masuk. Jelas, mereka seharusnya adalah orang-orang yang tergabung dalam lembah sungai es. Namun, Xiaoyan masuk tanpa rintangan di depan mata banyak orang dari lembah sungai es. Mereka hanya berhenti setelah mencapai daerah terpencil. Kemana kita harus pergi? Xiaoyan melirik sekelilingnya. Kabut racun di tempat ini tidak terlalu padat. Ikuti aku. Xinlan dengan hati-hati melihat sekelilingnya. Setelah itu, dia mengeluarkan botol batu giok dari cincin penyimpanannya. Tikus hitam kecil segera muncul di udara. Punggungnya memiliki sepasang sayap yang tipis saat mengepak. Ini adalah tikus pencari racun. Namun, sudah lama mati. Setelah penyempurnaan khusus dokter peri kecil, dia bisa membawa kita padanya. Xinlan melepaskan tikus kecil hitam itu. Itu membuat lingkaran di udara sebelum tiba-tiba terbang cepat ke arah barat dari lembah Gunung Dewa. Cepat, ikuti. Xinlan buru-buru berkata setelah melihat ini. Setelah itu, Xiaoyan dengan cepat meraih pinggangnya. Tubuh mereka bergerak, berubah menjadi sosok hitam yang dengan mudah mengikuti di belakang tikus kecil. Masuk ke bagian dalam lembah Gunung Dewa, sebelum akhirnya tikus kecil hitam berhenti. Xiaoyan buru-buru mengambil tikus, memeluk Xinlan, dan melarikan diri ke belakang batu besar. Di depan mereka, sudah ada gunung besar muncul. Kabut racun berlama-lama di atasnya. Namun, ada lebih dari 12 sosok warna putih yang berdiri di sekitar aliran gunung. Salah satu dari mereka, tetap tergantung di udara. Semuanya menghadap ke dinding sungai gunung di mana sebuah gua berdiri. Nona tubuh racun menyedihkan, patuh kembali ke lembah sungai es denganku. Kamu mungkin masih memiliki peluang untuk hidup jika kamu melakukannya. Ekspresi Xiaoyan berubah. Matanya mengikuti suara lelaki tua dan melihat ke arah gua. Dia bisa melihat sosok warna putih berdiri dengan anggun di tempat itu. Mata ungunya dipenuhi dengan niat membunuh. Dokter peri kecil. Hati Xiaoyan yang menegang perlahan-lahan menjadi tenang saat dia melihat sosok berwarna putih di dalam gua. Bagus kalau dia baik-baik saja. Detik berikutnya, mata Xiaoyan berhenti di tubuh pria tua yang tergantung di udara. Douzong bintang 6. Kemudian matanya sekali lagi menyapu, sebelum akhirnya berhenti di sebuah batu besar. Ada 2 pria tua berpakaian putih berdiri di sana, kekuatan mereka Douzong bintang 2. Kakak Xiaoyan, keduanya adalah tetua lembah sungai es, Bing He dan Bing Fu. Mereka berdua sangat kuat. Hati-hati, mata Xinlan juga menyapu saat dia berbicara. Nona tubuh racun menyedihkan, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Kamu telah dipukul oleh pasukan Es Zun. Kecuali kamu memiliki obat penawar dari lembah sungai esku, sisa-sisa es misterius yang tersisa di tubuhmu akan membekukan semua kekuatan hidupmu dalam waktu 1 bulan. Pria tua yang tergantung di udara melirik acuh tak acuh pada dokter peri kecil di gua sebelum berbicara. Ikuti aku kembali ke lembah sungai es adalah satu-satunya kesempatanmu untuk bertahan hidup. Mata ungu dokter peri kecil, yang hampa emosi, melirik lelaki tua dari pintu masuk gua. Sebuah ejekan muncul di wajahnya. Sebelum kekuatan hidupku membeku, aku akan menghancurkan tubuhku ini dan tidak akan meninggalkan apapun untuk lembah sungai esmu. Kilatan dingin langsung melintas di mata pria tua itu. Dia tidak ingin menunda lebih lama lagi, aura dingin berangsur-angsur melonjak dari tubuhnya dan ruang di depannya sedikit berfluktuasi. Segera, aura dingin yang tersisa menjadi duri es yang padat tiba-tiba muncul di udara. Dengan lambaian tangannya, duri es di depannya, yang tak terhitung jumlahnya, menembak ke arah dokter peri kecil di pintu masuk gua. Dokter peri kecil mengerutkan kening saat dia melihat duri es yang bergegas. Saat ini, dia terluka parah dan jelas tidak cocok untuk Bing Yuan. Selain itu, ada 2 ahli Douzong lainnya di sekitar. Jika dia menyerang, kemungkinan dia benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri kali ini.
Segera, douchi warna ungu melonjak keluar dari tubuhnya, membentuk penghalang energi dan menutupi pintu masuk gua. Duri es dengan cepat terkikis ketika mereka menembak. Namun, penghalang energi dengan cepat memucat dan perlahan retak di bawah serangan terus-menerus duri es. Aku tidak bisa tinggal di tempat ini terlalu lama. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Tubuhnya segera berubah menjadi kilatan petir dan keluar dari gua menuju ke daerah dalam aliran gunung. Formasi segel es. Sebuah teriakan segera terdengar ketika dokter peri kecil ingin melarikan diri. Segera, udara dingin melonjak ke langit dan berubah menjadi es tebal dan keras. Dalam sekejap mata, itu membentuk kubus es setinggi puluhan meter. Dokter peri kecil dan Bing Yuan disegel di dalamnya. Kamu masih ingin melarikan diri? Senyum dingin tanpa sadar muncul di wajah Bing Yuan. Tubuhnya bergerak dan muncul di belakang dokter peri kecil. Udara dingin melayang di atas tinjunya sebelum dia dengan kejam membuangnya. Dokter peri kecil langsung berbalik, douchi ungu dengan cepat naik di tangannya sebelum dia mengayunkannya. Boom! Tinju dan telapak tangan bertabrakan, menghasilkan gelombang kejut yang membentuk cincin dan menyapu mereka. Bing Yuan buru-buru mundur 2 langkah, sementara dokter peri kecil dikirim terbang mundur. Saat ini, dia menderita luka serius dan kekuatan bertarungnya sangat berkurang. Sepertinya dia benar-benar tidak punya tempat untuk melarikan diri sampai hari ini. Ikut denganku ke lembah sungai es. Jika kamu terus keras kepala, jangan salahkan aku karena kejam. Kaki Bing Yuan melangkah di udara kosong dan perlahan berjalan menuju dokter peri kecil. Rasa dingin berangsur-angsur naik di mata dokter kecil. Tangannya dengan cepat membentuk segel, untuk membuka segel tubuh racun menyedihkan. Namun, tubuh Bing Yuan melesat dengan cara yang seperti kilat. Udara dingin yang mengejutkan berputar cepat di sekitar telapak tangannya. Boom! Ledakan sonik yang rendah dan dalam terbentuk di tengah-tengah tapak angin yang ganas. Tubuh dokter peri kecil segera menghindar, dan pembentukan segel di tangannya juga terganggu. Boom! Angin dingin lain menyerang, dan dokter peri kecil, yang tidak ada tempat untuk melarikan diri, hanya bisa sekali lagi mengangkat telapak tangannya dan bertabrakan dengan Bing Yuan. Seteguk darah segar meludah keluar saat tubuhnya dikirim terbang mundur. Tubuh Bing Yuan sekali melintas, dan sudah muncul di depan dokter peri kecil. Niat membunuh di matanya semakin ganas. Namun, sebelum dia bisa bertindak, suara retak dinding es tiba-tiba terdengar dan menyebar, akhirnya hancur dan pecah. Pada saat yang sama, suara angin deras melintas, sosok berjubah hitam menembak ke arahnya. Boom! Bing Yuan buru-buru mengangkat tangannya, dan bertabrakan dengan sosok yang menembak ke arahnya. Namun, suara yang tercipta adalah gelombang demi gelombang teriakan yang tajam dan menyedihkan. Bing Yuan memfokuskan matanya dan ekspresinya berubah menjadi gelap. Dia menemukan bahwa orang yang dilempar seperti senjata adalah murid lembah sungai es. Tatapan Bing Yuan menyapu, hanya untuk menemukan seorang pria muda sedang berdiri sambil tersenyum di tepi aliran gunung. Masih ada 2 murid lembah sungai es di tangannya. Orang-orang dari lembah sungai es memang tidak tahu malu. Begitu banyak dari kalian menyerang wanita yang terluka dan lemah. Xiao Yan tertawa. Setelah itu, matanya beralih pada dokter peri kecil yang menyedihkan. Maaf, aku datang terlambat. Xiao Yan, dokter peri kecil terkejut ketika dia melihat pria muda yang berdiri. Senyum indah perlahan muncul di wajahnya yang pucat dan putus asa. Mata Bing Yuan menatap Xiao Yan dengan cara yang gelap. Kamu berani ikut campur dalam urusan lembah sungai esku? Xiao Yan hanya tersenyum saat merasakan ekspresi buas di mata Bing Yuan. Orang-orang dari lembah sungai es semuanya benar-benar apel yang buruk. Douzong bintang 1 berani bertindak kurang ajar di depanku. Bing Yuan tertawa terbahak-bahak. Kemudian matanya beralih ke sisi lain lembah. Bing Fu, aku akan meninggalkannya padamu. Jangan ditahan. Tangkap dia dulu dan hancurkan anggota tubuhnya. Tenang, aku akan membiarkannya mengerti, apa artinya menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Bing Fu mengangguk dan mengungkapkan senyum dingin. Dokter peri kecil dengan cepat pulih ketika Bing Yuan sedang berbicara dengan Bing Fu. Lembah sungai es memiliki total 3 douzong di tempat ini. Dengan kekuatan Xiao Yan, mencoba untuk berhasil melarikan diri bersamanya. Xiao Yan, pergi. Aku memiliki cara sendiri untuk melarikan diri. Dokter peri kecil tiba-tiba berteriak. Xiao Yan terkejut ketika mendengar ini. Dia hanya tersenyum menatap dokter peri kecil.
Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Yakinlah, karena aku berani datang ke tempat ini, aku tentu punya kepercayaan diri untuk menyelamatkanmu. Aku benar-benar ingin tahu dari mana kepercayaan dirimu berasal. Bing Fu melangkah melalui udara kosong dan perlahan menuju Xiao Yan. Bing Yuan, serang. Kamu harus menyelesaikan masalah yang lebih penting dulu. Bing Yuan perlahan mengangguk. Matanya yang dingin ditarik dari Xiao Yan. Setelah itu, dia berpaling pada dokter peri kecil. Kedua tangannya meringkuk dan aura dingin dengan cepat diseduh di tangannya. Dalam sekejap mata, itu membentuk roda es berputar dengan cepat. Pergi. Segera, roda es yang tajam berputar dengan kecepatan tinggi, kemudian menembak ke arah leher dokter peri kecil. Namun, suara dentang logam segera terdengar sebelum roda es mencapai dokter peri kecil. Cahaya perak berkedip, tinjunya berayun keluar dan mengirim roda es terbang. Perubahan yang tiba-tiba, menyebabkan ekspresi Bing Yuan berubah. Dia menyipitkan mata saat dia berseru. Boneka, kamu sudah sangat tua, namun kulitmu semakin tebal. Kamu benar-benar menggunakan pukulan ganas seperti itu terhadap wanita lemah yang terluka. Xiao Yan tertawa dari tepi aliran gunung. Namun, tawanya mengandung niat membunuh. Jarinya perlahan menunjuk Bing Yuan. Bunuh dia. Oke, sampai di sini dulu spoiler bagian pertama. Selanjutnya akan ada spoiler bagian kedua.